Ya, jadi ini yang saya katakan bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Kita jangan juga ikut-ikutan sebelum tahu persoalannya, karena ini sudah bertahun-tahun dilakukan. Ya, saya kira. Tapi kalau Ayu sendiri yang dipersoalkan. Nah, jadi ini yang menurut saya harusnya kita melihatnya kepada konteksnya, tanpa saya harus ingin mengkritik siapapun, tapi secara logika saya melihat kasusnya itu seperti itu. Ya, kalau memang misalnya ada perjalanan, kok boleh dia berjalan gitu? Ya, pertanyaannya adalah petugasnya sudah memverifikasi apa tidak? Karena kalau petugasnya bersikap tegas dan menganggap pergerakan atau perjalanan ini tidak diperlukan dan tidak diizinkan tanpa tujuan yang jelas, harusnya dilarang. Tapi kalau sudah sampai di sana, kita harus berpikir mungkin sudah clear mengenai masalah regulasi yang berkaitan dengan masalah PPKM, sehingga dia bisa berjalan, kan begitu artinya. Sama seperti saya juga PPKM kemarin sedang di Medan, terus kemudian sekarang ada di Jakarta. Bisa saja orang mempertanyakannya, kenapa kok bisa dia sepanjang mengikuti aturan, saya kira kan mungkin bisa, saya kira seperti itu. Ya, artinya untuk hari ini kita khusus melaporkan akun Gundi Empang tersebut, dan memang ada rencana manajemen Ayu dan juga Ayu sendiri, beberapa akun yang juga menjadi hatersnya si Ayu, kita juga akan coba melakukan upaya hukum terhadap mereka. Itu sudah kita bicarakan tadi. Ada berapa akun bang kira-kira bang? Hari ini 1 akun. Enggak, tapi kalau yang akan datangnya? Ini tergantung. Saya masih minta verifikasi dari tim manajemennya Ayu. Ada beberapa akun yang memang menjurus ke perbuatan melawan hukum. Bang, ini kan ada beberapa orang yang ikut campur nih bang, politisi di daerah setempat gitu kan ikut campur gitu bang. Nah, tanggapan abang sendiri seperti apa bang? Ya ini ya, makanya saya juga bingung gitu ya, ikut campurnya ini ikut campur di persoalannya atau ikut campur di kedatangan orang tuanya ke Bojonegoro. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau misalnya mengomentari terkait dengan masalah kedatangan orang tua Ayu ke Bojonegoro di dalam PPKM, ini kan bukan lockdown, ini kan PPKM. Ya, meskipun operasi atau kegiatan kita dibatasi kan hanya boleh di bidang esensial dan kritikal, tapi yang dilakukan oleh orang tuanya Ayu kan bukan melakukan usaha atau kegiatan, tapi melakukan perjalanan. Yang kita harus paham, pemerintah kita pasti sudah melakukan pengamanan di setiap wilayah, di setiap perbatasan, di setiap tempat, ya, untuk menjaga agar orang tidak melakukan perjalanan jika tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang dari Jakarta bisa sampai ke Bojonegoro, yang dipertanyakan sebenarnya bukan orang tuanya Ayu, yang disoroti sebenarnya bukan orang tuanya Ayu, tapi yang dipertanyakan adalah petugas-petugas di masing-masing perbatasan dari satu wilayah ke wilayah lain itu yang bertugas kok bisa membiarkan ada orang yang bisa masuk ke wilayah lain, betul dong begitu ya, tanpa ada pencegahan. Jadi bukan kitanya yang salah, ya, bukan orang yang bisa sampai ke Bojonegoro yang salah kalau menurut kacamata saya seperti itu, tapi petugas yang memang sudah ditugaskan untuk mengamankan agar tidak ada orang yang melakukan perjalanan yang tidak perlu, kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi harusnya pertanyaannya adalah ke petugasnya, yang disoroti harusnya adalah petugasnya. Karena kalau misalnya kemudian itu benar-benar pengamanannya dilakukan dengan ketat dan benar, saya kira pasti tidak akan sampai dong orang tuanya di Bojonegoro. Kalau sampai, kita harus berpikir secara positif, cukup alasan yang dianggap oleh petugas sehingga membiarkan orang tuanya Ayu bisa berpergian sampai ke Bojonegoro. Kok itu yang dipersoalkan? Kita nggak melihat statusnya, tapi yang kita lihat adalah perbuatannya gitu. Apakah jika kemudian pelaku kejahatan itu misalnya orang-orang yang kita anggap ya orang biasa gitu ya misalnya, terus apakah kemudian kita karena melihat sosoknya yang seperti itu kemudian kita kasihan, terus kemudian kita mengabaikan perbuatannya yang melanggar hukum? Nggak seperti itu dong hukum. Karena jika hukum melihatnya seperti itu, maka law enforcement atau penegakan hukum akan menjadi mandul. Karena ketika ketemu dengan orang-orang, ternyata yang melakukannya adalah orang yang seperti ini, sederhana. Loh, itu akan menjadi preseden yang membuat orang berpikir, oh ternyata orang-orang yang seperti kita ini kebal hukum. Ya,
Jadi makanya jangan melakukan komentar, support, dukungan apapun sebelum kita tahu dulu persoalannya secara utuh. Ya, makanya ada ajas hukum kita atau prinsip hukum kita yang mengatakan equality before the law. Semua orang sama di mata hukum, baik dari kelas bawah maupun kelas atas. Kalau setiap orang yang kita anggap levelnya di bawah melakukan perbuatan hukum dan kemudian maaf kita anggap harusnya dikasihani, maka penegakan hukum kita akan mandul. Saya kira seperti itu.